Seorang mahasiswa tiap hari hampir memesan nasi putih ketika hendak makan di sebuah warung. Tak ada pesanan lauk atau kuah, pemuda itu hanya meminta diambilkan nasi putih saja dan memakannya. Begitu selesai makan, mahasiswa itu kembali memberanikan diri untuk meminta kuah. Sang pemilik warung makan pun tak sungkan dan memberikannya secara gratis. Namun sang pemuda tak tinggal diam, diketahui kuah yang didapatkan secara gratis. Ia kembali memesan 1 piring nasi. Nasi itu ia pesan bukan untuk dimakan lagi melainkan sebagai bekal ia untuk makan siang saat berada di kampus. Si penjual merenung sejenak, anak itu mungkin berasal dari keluarga tak mampu, lalu secara diam-diam ia menaruh sesendok penuh daging cincang ke bawah kotak makanan, bahkan menambahkan sebutir telur kecap, baru kemudian menutupnya dengan sekotak penuh kasih putih. Si nyonya pemilik bufet tahu suaminya bermaksud membantu anak itu, tapi yang membuatnya bingung, kenapa tidak meletakkan begitu saja dagingnya itu di atas nasi, malah menyembunyikannya di bawah. Lauk itu sengaja ia sembunyikan di balik balutan nasi, supaya sang anak tak mengira bahwa ia sedang bersedekah. Sekaligus menjaga perasaan dirinya. Mata anak itu berkaca-kaca dan meneteskan air mata, tapi tidak diketahui oleh Pasutri yang baik hati itu. Sejak itu, anak itu hampir selalu datang setiap senja. Ia selalu makan semangkuk di warung, dan semangkuk untuk dibawa pulang. Tentu saja, di bawah mangkuk nasi yang dibawa pulang itu selalu terpendam rahasia yang tidak sama setiap hari. Sampai akhirnya anak itu lulus, dan 2 dekade berikutnya, tidak pernah terlihat lagi sosok bayangan anak itu di warung prasmanan tersebut. 20 tahun kemudian, warung prasmanan itu mendapat pemberitahuan dari Pemda yang akan membongkar paksa bangunan-bangunan ilegal di wilayah tersebut. Melihat kenyataan itu, Pasutri itu pun tak kuasa menahan tangisnya mengingat pengangguran yang akan dijalankan di masa paruh baya. Tepat pada saat itu, seorang tokoh elit dari perusahaan besar datang berkunjung. Sejak itu, anak itu hampir selalu datang setiap senja. Ia selalu makan semangkuk di warung, dan semangkuk untuk dibawa pulang. Tentu saja, di bawah mangkuk nasi yang dibawa pulang itu selalu terpendam rahasia yang tidak sama setiap hari. Sampai akhirnya anak itu lulus, dan 2 dekade berikutnya, tidak pernah terlihat lagi sosok bayangan anak itu di warung prasmanan tersebut. 20 tahun kemudian, warung prasmanan itu mendapat pemberitahuan dari Pemda yang akan membongkar paksa bangunan-bangunan ilegal di wilayah tersebut. Melihat kenyataan itu, Pasutri itu pun tak kuasa menahan tangisnya mengingat pengangguran yang akan dijalankan di masa paruh baya. Tepat pada saat itu, seorang tokoh elit dari perusahaan besar datang berkunjung. Seorang perwakilan dari perusahaan menyatakan tujuannya datang ke lokasi itu. Ia membawa kabar bahwa direkturnya meminta Pasutri membuka kantin prasmanan di dalam gedung perkantoran yang akan segera digunakan. Peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan semuanya disiapkan oleh perusahaan. Mereka hanya tinggal membuat makanannya dan keuntungan dibagi 2. Hal itu tentu membuat Pasutri bertanya-tanya dan sekaligus kebingungan merasa diperlakukan begitu baik oleh perusahaan itu. Namun perwakilan perusahaan itu lagi-lagi menjelaskan bahwa kedua Pasutri itu telah berjasa besar kepada pimpinannya tersebut. Ia sangat suka dengan telur kecap dan daging cincang masakan kalian, lainnya kalian bicarakan saja nanti saat bertemu. Berkat usaha kerasnya selama 2 dekade ini, si anak yang setiap hari makan nasi putih di warung suami istri itu 20 tahun silam sekarang telah mendirikan kerajaan bisnisnya sendiri. Semuanya ini juga berkat dorongan dan bantuan secara diam-diam dari kalian ketika itu. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan studinya. Ketika suami istri itu mohon pamit, sang direktur berdiri dan membungkukkan badan memberi hormat pada Pasutri ini sambil mengatakan, "Semangat ya. Sampai jumpa besok. Kelak perusahaan mengandalkan bantuan kalian loh." Satu tindakan empati dari lubuk hati yang tulus, bisa membawa kehangatan dan sentuhan yang tak terhingga. Apabila berniat baik untuk membantu orang lain, kita juga harus memahami cara yang bijak. Di samping memberikan perhatian yang sesuai dan layak, jangan lupa juga harus menghormati perasaan orang yang dibantu. Kita harus bersyukur dan tahu berterima kasih ketika menerima bantuan dari orang lain, agar niat yang tulus ini bisa saling menghangatkan sanubari masing-masing.